Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan mendiskusikan salah satu kitab atau salah satu bab di dalam kitab Tadhib min adillati matnil ghayati wa takrib, khususnya terkait dengan kitab Siam bersama dengan studi fikih Nusantara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga PSP UIN 1 Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Siami utawi iki iku kitab kang nerangake hukume poso. Wasyara itu wujubis siami utawi piro-piro syarat wajibe poso. Iku salah satu asya'a ana telu pira-pira werna. Al Islamu suwiji iku Islam, wal bulughu lan balik, wal aqlu lan anduweni akal sehat, wal qudratu lan anane kemampuan ala saumi ing atase nglakoni poso. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita tawasul kepada beliau mu'alif hadal kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anakhusilah hadratul ruhi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anakhusilah hadratul ruhi mu'alifinatul kitab walimna syekhina mu'alibina walitalamidina wali ahlina wa dhuriyatina ila akhir dhuriyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya puasa, khususnya puasa Ramadan yang kita kaji babnya pada kesempatan siang menjelang sore pada hari ini, yang juga saat ini kita laksanakan, pada hari ini kita laksanakan merupakan satu dari beberapa rukun Islam. Tentunya mengkaji ilmu terkait dengan apa yang kita lakukan ini menjadi suatu keniscayaan, menjadi suatu kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwa setiap orang yang melaksanakan amaliyah termasuk ubudiyah ataupun muamalah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka pengamalan tanpa ilmu tadi itu rawan mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya hukum Islam termasuk di dalamnya adalah konsep di dalam ibadah seperti puasa, sholat, zakat dan lain sebagainya, ataupun muamalah, ya, muamalah, maka itu terkait erat dengan yang namanya rukun maupun syarat yang harus dipenuhi. Hukum akan mengkategorikan amaliyah tadi, termasuk ubudiyah, termasuk siam atau puasa ini dalam kategori amaliyah yang sahihah, bukan yang butlan, sahih, amal yang sah, manakala rukun dan syaratnya terpenuhi. Mafhum mukhalafahnya ketika salah satu rukun ataupun syaratnya tidak terpenuhi, maka masuk dalam kategori amaliyah yang butlan atau batal di hadapan hukum Islam, seperti itu. Nah, termasuk puasa. Puasa dalam konsep fikih, dalam konsep hukum Islam maupun fikih, itu tidak lepas dari yang namanya rukun maupun syarat. Dan syarat
Di dalam konsep ibadah termasuk puasa di dalamnya itu ada dua model. Yang pertama ada syaraitu wujubin atau syarat wajib. Yang kedua ada yang namanya syarat sah. Syarat wajib adalah syarat-syarat yang manakala syarat-syarat itu atau item-item yang menjadi persyaratan tadi itu terkumpul dalam pribadi seorang muslim atau dalam pribadi seorang manusia, maka ia memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah yang dimaksud. Ketika konteksnya adalah puasa, maka ia wajib melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah syarat sah, adalah syarat-syarat yang mana ketika item-item yang menjadi syarat tadi itu telah dilaksanakan oleh amilnya atau oleh fa'ilnya, oleh pelaku ibadah, maka status ibadahnya adalah sah di hadapan hukum Islam atau di hadapan fikih. Nah, sebagaimana makro yang dibaca tadi, bahwasanya syaraitu wujubi syiyami salah satu asya. Item-item yang menjadi syarat wajib puasa menurut kitab tauhid ini ada 3. Yang pertama, al-islamu adalah Islam. Wal bulughu yang kedua adalah balik. Wal aklu yang ketiga adalah berakal sehat. Ini Islam yang pertama, yang kedua wal bulughu wal aklu dijadikan satu, balik dan berakal sehat. Yang ketiga wal qudratu ala shaumi, memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk melaksanakan puasa. Jadi ketika tiga-tiganya, ketiga item ini terkumpul dalam diri seseorang, orang itu Islam, orang itu balik dan akalnya sehat. Kemudian yang ketiga, punya kapasitas, punya kemampuan untuk berpuasa, kuat berpuasa. Maka orang ini sudah kena khitab, kena kewajiban puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala salah satu saja dari syarat wajib ini kok tidak terpenuhi, tidak ada di dalam diri seorang manusia, maka kewajiban puasa hilang. Misalnya yang hilang adalah item Islam, hanya balik berakal, kemudian punya kemampuan untuk berpuasa tapi non-muslim. Nah, ini dia tidak punya kewajiban karena tidak punya kecakapan untuk melaksanakan ibadah dalam domain hukum Islam. Atau dia beragama Islam tapi tidak balik dan tidak berakal, tapi kuat berpuasa. Maka orang seperti ini tidak balik dan tidak berakal sehat, juga tidak punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Atau dia Islam, dia balik, akalnya sehat tapi adamul qudrati ala shaum, tidak punya kemampuan untuk melaksanakan puasa, tidak kuat berpuasa. Ketika berpuasa sesuai dengan keterangan medis akan membahayakan, maka kewajiban berpuasa diganti dengan kewajiban yang lain. Ya, diperbolehkan mengakses rukhsah. Ya, seperti itu. Rukhsah. Maka ada kewajiban mengganti, yaitu fidyah. Ketika tidak mungkin punya kudroh di kemudian hari, namun ketika masih ada harapan punya kudroh di kemudian hari, karena pada hari yang diwajibkan berpuasa saat itu dia sedang sakit, maka dia boleh iftar, tidak berpuasa. Kalau sudah sehat, maka dia punya kewajiban untuk membayar hutang puasanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkait dengan kewajiban puasa Ramadan, di dalam kitab Tauhid dijelaskan bahwasanya landasan yuridisnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah au kama qala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba wis den wajibake alaikum ing atas sira kabeh apa asyamu ibadah poso kama kutiba kaya oleh wis den wajibake alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking generasi sadurunge ira kabeh la'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tattaquna padha takwa sapa sira kabeh. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, saat ini telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa dalam tanda kutip puasa Ramadan. Dan kewajiban ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan sebagaimana juga diwajibkan atas generasi sebelum kita, yaitu umat-umat Nabi terdahulu. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wa haditsulan pira-pira hadis minha iku setengah sangking hadis qaluhu sallallahu alaihi wasallam utawi dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi kedue wong A'rab, orang Badui, orang pedalaman Arab, pedalaman allazi kang saala kang wis takon sapa A'rabi hu ing Kanjeng Nabi. Begitu juga dasar yang menjadi dasar dan landasan yuridis diwajibkannya puasa Ramadan adalah sebuah hadis di mana saat itu terjadi dialog antara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan salah seorang Arabi atau orang pedalaman, Arab pedalaman, di mana ia berkata kepada atau bertanya kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhbirni madza faradallahu madza farada aliyallahu minas shaum. Akhbir, duh Kanjeng Nabi, mugi panjenengan paring kabar, paring informasi ni ing ingsun madza ing apa farada wis maradhaake, wis majibake alaya ing atase kula niki Kanjeng Nabi sapa Allah Subhanahu wa taala minas shaumi bayane saking poso. Wahai Kanjeng Nabi, mohon informasinya, puasa apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada saya sebagai seorang muslim. Faqala, banjur dawuh sapa Kanjeng Nabi, utawi ma faradallahu iku siyamu ramadhana, ibadah siam ing dalem wulan Ramadan. Wahai orang Arab, puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kamu sebagai seorang muslim adalah puasa Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu, ketika kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa, kemudian dijamikkan, didialogkan dengan hadis tadi bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim itu adalah puasa Ramadan. Artinya teks ayat di atas itu arahnya adalah kewajiban puasa Ramadan. Bagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, wal aklu wa qawluhu al aklu wal bulughu wal aklu. Ada taklikot ya, terkait dengan redaksi balik dan berakal di dalam kitab At-Tauhid ini
Dasarnya adalah li hadithi rufi al-qalamu an salatin. Rufi'a wis den tangguhake apa al-qalamu hukum an salatin saking wong telu. Bahwa hukum itu ditangguhkan untuk 3 orang. Itu an-naimu hatta yastai qadha. Orang tidur hingga dia bangun. Wasobiyu hatta yahtalima. Anak kecil hingga ia balik. Wal jununu hatta yafiqa. Orang gila sampai dia sembuh. Oleh karena itu, al-bulugh dan al-aqlu, balik dan berakal, ini menjadi syarat wajib. Ketika adamul bulugh, belum balik. Ketika adamul akli, tidak punya akal sehat, ay al-junun. Ketika adamul bulugh, ay asobi, yang lam yahtalim, yang belum balik, maka tidak punya kewajiban berpuasa sebagaimana hadis rufi al-qalamu an salatin. Kemudian syarat wajib ketiga wal qudratu ala shaum. Syarat wajib ketiga adanya kemampuan untuk berpuasa. Ini dasarnya adalah liqaulihi ta'ala, karena dawuh Allah Subhanahu wa taala, rupane dawuh wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun wa quri'a yutawikunahu ayukallifunahu fala yutiquna. Artinya adalah dan atas orang-orang yang diwajibkan atas mereka berpuasa ayukallifunahu fala yutiquna, namun mereka tidak punya tokoh, mereka tidak punya kemampuan untuk berpuasa, maka kewajiban berpuasa ini dianulir ya oleh syariat. Artinya orang-orang yang punya, memiliki kondisi seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat diperintahkan untuk mengakses yang namanya rukhsah, ya, rukhsah tabdil. Karena dalam usul fikih itu rukhsah itu bentuknya ada macam-macam ya. Ada rukhsah tabdil, ada rukhsah isqat, ada rukhsah tangkis ya. Kalau rukhsah tangkis itu seperti rukhsah di dalam konsep sholat qashar ya. Seperti itu. Kalau rukhsah ibdal, rukhsah isqat ya, itu seperti pengguguran kewajiban sholat Jumat bagi musafir ya. Bagi musafir yang sudah memulai safarnya qabla subuh, sebelum subuh, seperti itu. Kemudian sebelum subuh pada hari Jumat. Kalau rukhsah ibdal, penggantian rukhsah yang bentuknya adalah penggantian kewajiban. Seperti dalam kasus walalladzina yutiqunahu alalladzina yukallifunahu fala yutiqunahu. Orang-orang yang diwajibkan atau punya kewajiban berpuasa namun tidak punya kemampuan. Seperti orang sepuh, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua yang tidak kuat berpuasa. Maka ada penggantian hukum di sini. Dari berpuasa beralih, ada ibdal di sini. Ada penggantian hukum dari berpuasa menuju fidyah. Seperti itu. Nah, fidyah itu untuk siapa? Alladzina yutiqunahu ay alladzina yukallifunahu falyutiqunahu, itu siapa? Misalnya syekhun kabirun. Syekhun kabirun. Orang yang sudah tua, yang tidak lagi kuat berpuasa. Kemudian al-maridu la yurja sihhatuhu. Orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. La turja sihhatuhu, al-maridu la turja sihhatuhu. Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian al-murbi, kemudian al-hamil. Seperti itu. Mereka juga karena kewajiban fidyah. Walaupun ada tafsil hukum ya.
tergantung dengan motifnya ya. Motif kenapa dia iftar tidak berpuasa. Jadi ada kewajiban ganda. Tafsilnya nanti akan kami jelaskan pada bab berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk fidyah ya, terkait dengan fidyah, pembayaran atau alokasi fidyah, kewajiban fidyah itu likuli wahidin ya, likuli syakhsin kulayaumin muddun. Likuli syakhsin kulayaumin muddun. Bagi orang yang tidak berpuasa, maka pada tiap-tiap hari yang ditinggalkan itu mereka membayar satu mud ya, satu mud. Nah, satu mud itu berapa? Beras satu mud. Satu mud itu dalam keterangan di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh ya Syekh Wahbah Zuhaili, satu mud itu sekitar 675 gram atau kalau dikonversi ke on 6,75 on. Ini tiap hari ya, tiap hari. Kalau yang ditinggalkan itu selama 29 hari, maka 6,75 on ini dikalikan 29. Seperti itu. Kemudian alokasi fidyah ya. Alokasi fidyah itu beda dengan zakat. Jika zakat itu untuk al-asnaf as-samaniyah, untuk golongan yang jumlahnya ada 8, namun fidyah ini hanya untuk 2 kelompok orang. Siapa? Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Ini keterangan di dalam kitab Mughni Muhtaj ya. Jadi dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini. Nah, ayat ini dijelaskan di dalam kitab Mughni Muhtaj. Jadi alokasi fidyah berdasarkan ayat ini adalah orang fakir dan orang miskin. Siapa fakir itu? Siapa miskin itu? Jadi fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan tetap ya, orang yang tidak punya pekerjaan. Kemudian orang yang tidak punya pekerjaan itu adalah orang fakir. Kalau orang miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan namun hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kemudian niat fidyah. Nah, niat fidyah itu seperti apa? Niat fidyah, nawaitu an ukhrija hadhil fidyata li iftari shaumi ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu. Atau ketika ini konteks fidyah, orang yang sudah sepuh ya, orang yang sudah sepuh tidak kuat berpuasa, kalau ingin membayar fidyah ya, nawaitu an ukhrija hadzal fidyah li iftari shaumi ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Kalau wanita hamil kemudian wanita menyusui, niat fidyahnya nawaitu an ukhrija hadzal fidyata an iftari shaumi ramadhana lil khaufi ala waladi fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan waktu fidyah dijelaskan di dalam kitab Qutul Habib Al-Gharib. Niat waktu fidyah, beliau dawuh wala yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadhana. Bal yajuzu ta'jilu fidyati yaumin qabla dukhuli lailatihi.
Jadi membayar fidyah walaupun sudah menjadi kebiasaan bagi orang sepuh misalnya tidak kuat berpuasa, maka yang namanya takjilul fidyah, membayar fidyah di awal, ini tidak boleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Wah, rencananya orang tua saya misalnya, atau mbah saya, kakek saya, nenek saya pada bulan Ramadan ini tidak berpuasa karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Kan ya sudah, tak bayarkan fidyahnya itu di bulan Sya'ban. Enggak boleh, harus sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, boleh takjilul fidyah, mengawalkan fidyah pada hari itu. Pada hari itu, misalnya saat ini hari Sabtu, tidak berpuasa. Sebelum masuk maghrib, misalnya zuhur, boleh membayar fidyah. Fidyahnya dibayar sebelum maghrib, sebelum masa berpuasa pada hari itu habis, boleh. Atau sekalian diakhirkan, kemudian dihitung secara akumulatif, itu juga boleh. Itu keterangan dari beliau Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam kitab Futhul Habib Al-Gharib. Hadirin hadirat rahimakumullah, cukup sekian untuk kajian kitab Tauhid pada sore hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan lagi esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu ilmu dan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atlubul afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.